record. Kemudian di sini it's such a pleasure for us, ini suatu kebahagiaan ya. Uh, uh, Among Us ini udah hadir our keynote speaker ya, our feature speaker yaitu Mr. Azim Rahman nih. Nah nanti saya akan bacakan CV beliau dulu. Saya akan bacakan CV beliau, nanti kita akan masuk intinya dulu. Nah sebelumnya saya sekali lagi ucapkan terima kasih agasan seberataan yang udah hadir di sini. Ada Kosim, ada Mirwan, ada Nur Amelia, ada Dia, ada Salsafira yang kemudian ada Mas Jidin juga di sini. Dan teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan we are going to learn English. Kita akan belajar bahasa Inggris ya. And ini need to know hari ini sebenarnya sesinya sederhana dan nanti akan dipandu langsung oleh Bang Azim, Mr. Azim. Lalu sekalian membacakan CV beliau ya, ini speaker yang luar biasa sih ini materi kita ini. Kebetulan ya ini fresh graduate, masih fresh banget, baru lulus nih. Baru lulus dari APU, Asian Pacific University di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak 2018 ya, Bang Ajin kalau tidak salah. 2018 berangkat, kemudian baru aja graduate-nya di 2022 ini. Bang Azim ini tuh know ya, dia alumni dari SMA 1 BJB nih. Ada nggak yang dari SMA 1 BJB? Barangkali ada ya. Ini Bang Azim ini, Mas Mr. Azim ini alumni dari SMA 1 Banjarbaru. Kemudian dia mendapatkan gelarnya itu Bachelor of Science ya in Software Engineering di APU, Asian Pacific University of Technology and Innovation. Nah, kemudian juga sementara ini Mas Mr. Azim ini bertindak sebagai kepala Kadif, kepala divisi dari media dan informasi. Kemudian juga pernah jadi intern atau pernah magang di kantor ULM, Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Oke, sebelumnya saya mau izin ke teman-teman siap untuk minta bantuannya buat persiapkan pulpen, persiapkan buku atau catatan-catatan lainnya. Karena ada pepatah orang dahulu ya, pepatah alim-alim ulama atau pepatah guru-guru kita bahwasanya ilmu itu buruan. Nah, dan pulpen itu adalah penangkapnya. Jadi kalau ada pulpen, ada buku, insya Allah pasti buruan itu bisa ketangkap. Oke, your language define your limit gitu kan. Bahasamu menjelaskan batasan. Nah ini suatu keluar biasaan ya, ada antusiasme dari teman-teman mau ikut belajar bareng malam ini, dan khususnya dalam bahasa Inggris. So langsung aja, biar kita bisa langsung mengefisienkan waktu dan teman-teman juga dipersilakan untuk silakan persiapkan air minumnya, ambil posisi yang nyaman. Kalau ada AC nyalakan AC, kalau tidak ada mungkin kipas anginnya nyalakan dan lain-lain. Feel free aja. Oke, pada Mr. Azim, waktu dan tempat ulun persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih kesempatannya. Nama pakai aku aja lah ya, nggak usah pakai saya di sini. Biar dekat. Ya, nama aku Muhammad Azim Rahman, bisa dipanggil Azim. Tadi perkenalannya udah disampaikan secara langsung, jadi kayak nggak usah diperpanjang lagi buat perkenalan akunya. Ya, aku lulusan dari Malaysia, baru sebenarnya belum wisuda, tapi udah lulus, ini belum wisuda. Graduate lah ya kita bilang ya. Baru aja, benar-benar masih beberapa bulan yang lalu. Jadi masih ilmunya masih fresh, ya masih lumayan lah ya, masih lumayan. Jadi di sini aku sebagai pengajar yang handle bahasa Inggris. Seperti yang udah kita kasih lihat di poster di feed Instagram, juga kita bakal ajarin kalian 4 bahasa asing, bahasa Inggris salah satunya, bahasa Mandarin, Arab sama Jerman ya Bang. Betul ya? Oke. Yes, benar-benar. Nah, jadi 4 bahasa ini itu menurut aku pribadi itu adalah 4 bahasa yang paling kepake. Jadi misal bahasa Inggris, misal kalian mau mas-mas mbaknya, nah mau sekolah atau kerja ke luar negeri, itu pasti bahasa Inggris pakai, namanya juga bahasa internasional. Walaupun nggak kepake secara langsung, misal kalian ke Mesir atau kalian mungkin ke Jerman, itu nggak kepake secara langsung. Tapi memang bahasa Inggris ini dijadiin standar
standarisasi buat kalian bisa daftar ke sekolahnya. Tes dulu, tes namanya tes TOEFL. Kalau misal dia ikutnya British atau misal kalian daftar ke mana ya, Inggris misalnya, UK, United Kingdom, atau Scotland dan daerah-daerah situ pasti pakainya IELTS gitu. Standarisasi berbeda pasti jauh lebih tesnya agak 11-12 agak beda juga. Walaupun agak-agak mirip, tapi pasti agak beda. Nah, itu harus disiapin. Jadi mau daftar kemanapun, bahasa Inggris pasti bakal pakai. Nah, misal bahasa Mandarin, jelas kalau misal kalian ke Cina, mainland China, pasti itu pakai juga. Walaupun Mandarin sendiri dialeknya macam-macam, ada contohnya kalau di Indonesia pasti ada Hokkien, kalau ada yang tahu, itu kepake. Nah, bukan berarti kalian harus belajar semua accent-nya satu-satu, enggak. Tapi orang sana pun juga sebenarnya enggak, orang luar tuh sebenarnya enggak peduli kalian mau bahasa Inggris pakai accent bahasa American, kalian mau pakai bahasa British, kalian mau pakai Australian, sebenarnya nggak ada yang peduli. Semuanya sama gitu. Walaupun nanti paling ditanya, waktu kita ngomong pasti orang bakal notice, oh kamu orang British ya, atau kamu orang American ya, pasti orang bakal tahu. Tapi ya udah gitu. Sama halnya kalau misalnya Mandarin juga pasti kayak gitu dialeknya. Ada dialek yang menentukan kalian, oh kalian bukan orang China asli sini ya gitu, kalian bukan belajarnya bukan dari daerah sini ya gitu. Pasti mereka bakal tahu. Tapi ya udah, gitu. Semuanya bakal sama-sama aja, bakal paham-paham aja lah. Yang ketiga bahasa Arab itu jelas nanti kepake banget kalau misal kalian sekolah atau kerja ke daerah Timur Tengah, di mana di Timur Tengah itu ya pasti mayoritas pakai bahasa Arab gitu. Kalian mau ke Mesir, mau ke Qatar, walaupun Qatar juga pakai bahasa Inggris, tapi untuk kehidupan sehari-hari pasti pakai bahasa Arab juga kalau mau gampang. Jerman itu agak spesial. Jadi Jerman ini walaupun di Eropa dia pakai bahasa Jerman, dan walaupun di Eropa orang Jerman itu bukan berarti sangat fluent atau sangat lancar bahasa Inggris. Bisa dibilang bahasa Inggris mereka tuh agak kacau juga. Itu sebabnya kalau misal kita mau sekolah ke Jerman, kita pasti dites bahasa Inggris juga bahasa Jerman ya. Inggris karena memang standarisasi dari kampus, Jerman untuk ya biasa untuk kehidupan sehari-hari lah. Mau kemana-mana pasti pakai bahasa Jerman. Sama halnya ya Jepang misal contohnya, Jepang juga pasti kayak gitu. Walaupun nanti kampusnya berbasis bahasa Inggris, tapi kalian juga harus tetap bisa bahasa lokal di sana. Jadi di sini nanti ada beberapa pengajar, termasuk Bang Kamal juga, itu bakal ngajarin bahasa-bahasa asing. Nah, untuk aku sendiri, aku bakal ajarin kalian bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris itu bisa dibilang udah sangat-sangat familiar, mungkin sekitar belasan tahun diajarin diulang-ulang dari SD, TK, SD. Ya, anggap aja SD sampai SMA. Belum lagi kalau misal kalian ngambil sastra Inggris, belajar lagi pas kuliah. Jadi udah panjang gitu, harusnya udah mendarah daging. Tapi bukan berarti bahwa belasan tahun itu udah pasti jago gitu. Namanya kita juga orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa asing pasti juga agak-agak pakai accent-nya orang bahasa Indonesia gitu, orang Indonesia sendiri accent-nya. Dan itu nggak salah. Banyak orang yang belajar di luar negeri, mereka justru disukai sama orang luar karena mereka punya bahasa Inggris yang unik gitu, accent-nya. Lucunya, orang luar juga menganggap bahwa orang India aja itu lebih bagus bahasa Inggrisnya daripada orang Inggris sendiri. Orang Indonesia itu dianggap lebih jago lidahnya karena gampang menguasai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Walaupun dengan accent-nya kita. Ya kalau kalian ngomong bahasa Inggris dengan accent Banjar, ya nggak masalah. Gitu. Unik justru yang ada. Nah, bahasa Inggris sendiri yang udah kita tahu mungkin selama belasan tahun udah diajarin dari sekolah, itu pasti ada empat poin. Gitu. Ada yang namanya reading, writing, listening, sama speaking. Nah, empat-empatnya ini nggak bisa ditinggal satu sama lain. Pasti yang namanya reading itu, kalau kalian belajar reading, pasti kalian bisa writing-nya. Karena kalian kan ngelihat langsung vocab-nya, kalian lihat langsung katanya, kalian bisa
nyusun kalimat lah. Kalau kalian udah banyak baca, pasti kalian bisa bikin kalimat sendiri. Nah, kalau misal kalian listening, itu pasti kalian bisa ngomong juga, harusnya. Tergantung, ini tergantung. Kalau misal kalian habis dengar, itu kalian coba ucapin, pasti kalian bisa ngomong. Walaupun dengan action filmnya sendiri. Misal nonton film, yang ngikutin dari action filmnya gitu. Jadi, bakal dilatih dari sana gitu, dari hal-hal kecil kayak gitu. Misal kalian reading, ya kalau kalian tidak menulis, ya pasti writing-nya bakal kurang juga. Jadi memang harus diimbangi itu. Kalau misal mau 4-4-nya, semuanya udah join kan. Nah, aku pengen tahu dulu perkenalan, mungkin boleh satu-satu. Ya, betul, harus balance. Kalian coba perkenalan satu-satu, kalau bisa pakai bahasa Inggris. Nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang ribet-ribet, cuman sebutin nama, misal aku yang langsung my name is Azim gitu, langsung umur aja berapa, terus kuliahnya di mana, kalau misal kuliah, kalau misal SMA mungkin SMA di mana, dan kalau kuliah mungkin jurusannya apa. Kalau bisa pakai bahasa Inggris, jadi biar kita kenalan dulu lah, kenalan. Ada yang mau volunteer, ada yang mau ngajuin diri, siapa kira-kira? Kalau nggak ada, tunjuk satu-satu aja sih. Ayo, ada yang mau, ada yang mau. Nggak usah malu-malu. Kalau nggak ada, kita moderatornya mau nomor 1. Ya udah ya, moderatornya boleh. Silahkan moderator. Oke, saya duluan ya, teman-teman, permisi izin. Hello everybody, hello everyone. My name is Muhammad Kamaluddin Ihsan. That is my full name. Full name, you can call me Kamal, okay, or Ihsan. It's up to you. And currently, I am studying clinical medicine in Hubei Polytechnic University in China. I am 23 years old. Okay, I think enough. Ada ya, kayaknya itu deh. Ya. Sorry ya, bahasa Inggrisnya masih Oke, belajar gitu. juga. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, kira-kira ada siapa lagi yang mau volunteer, yang mau ngajuin diri duluan sebelum ditunjuk? Kan mau kenalan dulu, biar kenal semua. Kan sini pada nggak kenal nih, siapa-siapa aja. Nah, kenalan dulu makanya. Pada malu-malu kayaknya ya. Itu Kak, ada yang raise hand Kak. Dari Siapa? Pak Rifki Fatahillah. Rifki Fatahillah, ya. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, good evening. Let me introduce myself. My name is Muhammad Rifki Fatahillah, and now I study in UIN Antasari Banjarmasin, dan I am 20 years old. Thank you. Oke, nice, mantap. Nah, siapa lagi? Ada yang mau? Boleh langsung raise hand aja kalau mau, jadi biar bisa dilihat. Zikri Maulidi, ya, guys. Boleh. What's up, gangs? My name is Muhammad Zikri Maulidi, and I study in Kansas University of Chinese Medicine, in clinical medicine especially. Nice to meet you. Enak. Masih Bang Ajim. Boleh, mantap. Siapa lagi? Siapa aja yang belum? Misal boleh nih, Dia Aswarini, coba perkenalan. Atau lagi nggak ini dia? Apa masih ada lagi yang mau perkenalan? Biar aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita tuh semuanya belajar semua, kita sama-sama mau ningkatin skill kan, jadi nggak usah malu-malu lah kalau mau ngomong bahasa Inggris. Gimana nanti kalau misal sekolah malu-malu kan, ya lucu gitu. Nggak apa-apa, salah-salah mah ikutin
accent orang YouTube juga nggak masalah. Atau Kak Azim boleh Kak kenalannya pakai chat? Pakai chat, ya boleh lah. Ya udah boleh lah, daripada malu-malu kan ya. Barangkali ada teman-teman mau kenalin diri Bisa pakai chat ngomong. sekalian akun Iya. Instagramnya kan? Waduh, Aku mau juga deh. jadi ada ajang promosi. Kak Azim ini kalau nanti mau share screen udah boleh ya? Oh iya, boleh. Ya, silahkan. Yang mau kenalan dari chat juga boleh, yang mau langsung ngomong juga boleh. Nggak usah nyalain kamera, nggak apa-apa. Dipersilahkan saja. Jadi biar kita semua pada kenal satu sama lain. Mungkin masih pada malu-malu nih Mas Azim. Iya, masih pada malu-malu kayaknya. Ini juga malu-malu sih. Tuh, Ini ada tuh. boleh, cakep. Kayaknya harus ngomong sih, suara Amel ini kan kayaknya bagus sih Bang. Iya mau dengar suara Amel ya. Ya agaknya Boleh merdu ya sih Mr. kayaknya. Azim ya. Halo Amel. Halo Kak. Boleh. Wah. Welcome. Boleh Mel kalau mau Jadi, kenalan pakai bahasa any language lah. Bahasa apapun itu. tambah rame. Tapi dari kenalan panggilannya Lia ya. Oh, oke Lia. Oh iya, sebagai informasi aja daripada kita diem-dieman ya. Kenapa perkenalan pakai bahasa Inggris? Itu tentunya biar kalian nggak sih biar aku ya tahu gimana skill speakingnya kalian bahasa Inggris itu gimana. Nggak usah nggak dinilai, tenang aja, nggak dinilai. Tapi biar kalian kebiasa kalau ngomong bahasa Inggris itu gimana. Mau campur-campur kayak anak Jaksel pun juga nggak masalah. Boleh. Ayo Bang Jidin. Kita belajar speaking ya di sini. Ya, Bang, boleh. Saya coba. Boleh Bang. Seadanya aja, Bang lah. Seadanya. Inggrisnya seadanya nah. Ulun izin nih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is full name Muhammad Razidin Nur. You can call me Zidin. I'm from Surabaya City, because study in Muhammadiyah Surabaya of University. Prodi di sini ngambil Early Childhood Education, pendidikan anak usia dini. Now semester 7, kemarin juga sudah sidang skripsi, sudah tinggal nunggu yudisium dan insya Allah wisuda juga. Jadi itu kan Zidin ya. Itu aja Bang dulu sementara. Ya. Oke. Ya itu mantap. Ada lagi? Misal siapa yang mau? Tadi yang
Oke, boleh. Oh, Safira Rizkia, ya boleh. Mau ngomong atau mau dari chat? Silahkan. Iya, tadi ada Kak Safira ya. Halo Kak Safira, the screen is yours ya. Silakan kalau mau Siap. speak up. The screen is yours. Oh, masih muted ya. Oke. Halo Kak Salsa, gimana? Aku ask to unmute ya. Siapa tahu belum kepencet. Okay. Maybe away from keyboard. AFK kayaknya. AFK, ya. Oke, ini ada Kak ini juga nih. Kak Dia nih Mas Ajim. Oh, Kak Leti juga. Boleh. Masih nunggu sih. I'm sorry, that's my sister. Hello everyone, I am Letty. I'm from Banjarmasin. I'm come from Banjarmasin, and now I study in Airlangga University. My major is veterinary medicine, and I have no idea what I'm going to say, but nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Keren ya, veterinarian ya. Yeah, dokter hewan. veterinarian. Becoming veterinarian. Okay. Jadi yang punya kucing mungkin. Becoming. Dia yang punya kucing, punya hewan, boleh tuh. Kalau misal sakit atau apa minta obat, nah, silakan hubungin. Dia langsung dikasih. Ada lagi? Ayo, gengs. Jangan malu-malu. Introduce yourself. Aduh, kayak gimana Bang bahasa Inggrisnya? Jadi malu-maluin. Nggak usah malu-maluin. Enggak. Tapi Bang Cuy ada sama dokter gimana nih? Nah. Ya guys, cilat aja. Kalau emang lagi gangguan kayak kita continue aja lah ya, kita lanjut aja. Aku bakal share screen sedikit tentang, tadi kan aku udah mention tentang mungkin buat yang baru join masih bakal aku ulangin lagi. Jadi kalau kalian mau sekolah ke luar negeri itu pasti ada standarisasi bahasa Inggris selain dari tes universitasnya. Tes universitas juga tergantung dari universitas sendiri. Kalau aku dulu nggak ada pakai tes, jadi cuman tes bahasa Inggris. Nah, setiap universitas di luar negeri itu punya standar mereka masing. Kalau nggak punya, biasa kalau aku masih ada kelas bahasa. Tapi untuk S2 dan S3 mungkin kurang tahu ya kalau itu mungkin bisa juga dikasih sama mereka kelas bahasa, bisa juga enggak. Tergantung. Tapi untuk S1, kalau misal dari SMA mau S1 atau mungkin ada yang mau coba degree di luar negeri gitu kan, itu kalau misal nggak bisa bahasa Inggrisnya, mereka bakal kasih kalian kelas bahasa sendiri itu 1 tahun, kan total 3 tahun. Kita ikut kurikulumnya Inggris, jadi 1 tahun kelas bahasa,
2 tahunnya nanti bakal langsung lompat. Jadi habis kelas bahasa langsung lompat ke tahun kedua gitu. Tahun kedua sama tahun ketiga join sama yang S1 yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, dan yang aku mention tadi soal IELTS dan TOEFL itu 2 jenis standarisasi atau tes yang biasa dipakai untuk menilai tingkat kemampuan bahasa Inggris kalian gitu. Dan ini nggak kayak tes-tes yang pernah diajarin di sekolah. Nggak kayak ujian waktu sekolah, bukan kayak pas listening pas di kelas, itu nggak, beda. Mungkin aku coba buat share screen aja deh. Kelihatan? Kelihatan nggak? Aman. Kelihatan Dua Bang, tipe keren tes. keren keren. Ya, 2 tipe tes itu IELTS dan TOEFL. Nah, kayak aku bilang tadi, kalau kalian daftar ke universitas yang mungkin negaranya itu di bawah jajahan Inggris, contohnya kayak Malaysia, Singapura, atau kalian ke Inggris langsung, itu pasti pakai IELTS. Jadi kalau mau itu tuh kalian harus survei dulu tuh mau universitas mana, dan kalau udah diterima baru ambil tesnya. Jangan tes dulu baru ambil universitasnya apa, karena takutnya nanti kalian tes TOEFL ternyata universitasnya mintanya IELTS gitu, dan nanti atau enggak kebalikannya lah, kalau kalian tes IELTS mintanya TOEFL. Nah, bisa dilihat kalau dari segi waktunya, TOEFL itu lebih lama, 4 jam. Ya rata-rata lah 4 jam. Kalau misal IELTS, dia 2 jam 45 menit. 2 jam 45 menit itu udah termasuk reading, listening, writing, sama speaking. Tapi kalau TOEFL ya mungkin bisa dibagi 4 ya, mungkin 1 jam untuk setiap satu sesi. Nah, untuk TOEFL itu ada yang namanya computer based test atau CBT, TOEFL CBT. Itu nanti penilaiannya beda dengan yang tertulis gitu. Jadi tergantung kalian mau ikut yang mana. Dan kalau misal memang kampusnya minta TOEFL, ya pilih aja antara salah satu, nggak usah dua-duanya. Mereka bakal tahu kalau misal, oh ini TOEFL CBT, oh ini TOEFL biasa. Nah, sedangkan IELTS biasa itu nggak ada yang berbasis komputer, karena speakingnya itu real time. Jadi kalian ngomong langsung sama orang bule di sana. Kayak orang di interview. Langsung ditanya di tatap muka satu. Jadi kalian nanti bakal dibawa ke satu ruangan, di ruangan itu nanti bakal diajak ngomong, kenalan, dan lain-lain, nanti bakal ditanya sama dia. Nah, sedikit advice kalau dari aku, tips ya, kalau misal kalian mau IELTS, karena aku dulu pakai IELTS, kalau bisa, kalau misal ditanya nih, contohnya aja, what's your name, baru langsung kita jawab Azim, terus diem. Nah, biasa kalau kayak gitu, nih penilainya bakal nilai kalian tuh, 1, malas, kedua, nilainya bakal kurang untuk speaking. Karena kalian nggak proaktif, gitu. nggak aktif buat ngomong. Jadi kalau bisa, dilengkapin kalimatnya. My name is Azim, bla bla bla, gitu kan. Atau kayak misal nama lengkap, my name is Muhammad Azim Rahman, you can call me Azim. Gitu. Nah, kalau kalian bisa jawab kayak gitu, itu nilainya bakal plus gitu. Oh, berarti anaknya emang bisa ngomong bahasa Inggris nih. Gitu. Ya, tapi nggak bakal ditanya, ada tiga bagian. 1, dia tanya data diri, jadi kita perkenalan dia. Yang kedua, nanti dia bakal tanya topik apa yang disukain. Yang ketiga, nanti dia bakal tanya berdasarkan topik yang kita pilih. Gitu. Nah, waktu kita ngomong itu, kayak aku bilang, jangan disingkat-singkat. Jadi jangan malu-malu. Ngomong aja. Walaupun accent-nya masih accent Banjar, masih accent Indonesia gitu, nggak masalah. Mungkin grammar-nya masih AIU, tapi nggak apa-apa. Yang penting jawabannya itu jangan malu-malu. Jangan pendek-pendek gitu.
Kalau orang Inggris membilangnya stuttering. Jadi stuttering itu kita ngomong kayak my name is gitu. Jadi ada e-nya di bagian waktu ngomong. Kebanyakan diem itu nggak bagus. Jadi satu nggak boleh gugup, itu aja. Gugup mah pasti, tapi relax aja gitu. Kayak kalian ngomong sama orang bule, anggap aja mereka kayak gitu. Dan kalian sebisa mungkin itu perkenalkan diri itu lebih terbuka gitu, kayak biar orang ini nganggap oh kalian asik nih diajak ngomong gitu. Soalnya nanti kalau di luar negeri, kalau kalian diajak ngomong jawabannya kayak gitu pasti bakal dinilai orang ketus. Wih galak banget orangnya, dijawab ditanya nama doang gitu kan, dijawabnya kayak gitu doang. Ya, pasti bakal orang-orang bakal males gitu mau ngajakin ngobrol. Tapi kalau kalian ngobrol masih acak-acakan, grammarnya mungkin bahasanya, kosakatanya itu masih acak-acakan, tensesnya masih acak-acakan, orang mah nggak peduli, nanti mereka bakal paham sendiri. Oh iya, paham gitu. Nah, mereka bakal asik gitu ngobrol dengan orang-orang kayak gitu, ketimbang yang bahasa Inggrisnya udah expert banget gitu. Nah, selain speaking ya kan, ini tuh pasti ada reading. Ada reading, ada listening, ada writing. Yang kita tahu kalau pas lagi sekolah dulu, misal writing, kita pasti cuma disuruh tulis satu kalimat atau dua kalimat mungkin, berdasarkan tensesnya, kayak misal past tense, ya kan, present tense, ya simple aja. Tapi kalau di sini jangan kaget, karena writing itu bakal dinilai kalian disuruh nulis esai berdasarkan satu foto. Jadi di foto itu nanti ada grafik, di situ ada angka, ya nanti kalian disuruh jelasin isi grafiknya itu apa, dan kalian harus pintar-pintar pakai kosakatanya. Jangan, kalau nggak salah dia ada aturan kalau kosakata itu nggak boleh diulang lebih dari 3 kali atau 2 kali. Jadi jangan sampai diulang-ulang. Kecuali yang memang kosakatanya memang harus dipakai di sana gitu, itu beda cerita. Misal kayak in addition atau misal furthermore, however. Nah, misal kita nyebut however itu misal 3 kali atau 4 kali di setiap paragraf, ada 4 paragraf misal, di setiap paragraf kita sebutin sekali-sekali, itu nanti bisa dikurangi nilainya gitu. Karena kalian nulis itu banyak karena ada targetnya. Targetnya itu kalian harus nulis, kalau nggak salah, itu mungkin 1000 word count, jadi 1000 kata ya, bukan 1000 kalimat, 1000 kata, itu harus ditulis. Jadi banyak aturan-aturan yang ayo. Kalau TOEFL sendiri itu aku kurang tahu, tapi kalau nggak salah TOEFL sedikit lebih mudah. Sekarang standarnya Amerika, bukan standarnya UK atau British. Nah, ngomong-ngomong buat speaking, kalian kan pasti bingung. Aku orang Banjar, aku orang Indo. Mungkin kuliah udah di Indo, ngabisin sekian tahun, sekian bulan, speaking biasa-biasa aja. Gimana cara latihannya? Padahal nggak ketemu bule, nggak ketemu teman yang sama-sama English enthusiast atau yang sama-sama tertarik sama bahasa Inggris. Jadi nggak bisa ngomong langsung nih gitu. Misal kayak aku sama Bang Kamal ngobrol pakai bahasa Inggris. Bisa. Jadi simpelnya aja. Kalian tuh bisa latihan dengan cara nonton satu klip film, di mana klip film ini nanti kalian bakal pause dan kalian coba ulangin satu kalimat lah minimal, satu kalimat dari, ya jangan kalimat yang simpel aja, tapi ya satu kalimat lah, pasti satu kalimat, lebih dari satu kata kan. Nah itu kalian ulangin, kalian cobain ngomong secara langsung gitu waktu itu juga. Jadi nanti di pause kalian ngomong, terus nanti balik lagi, dimundurin lagi, terus dengerin lagi dia ngomongnya kayak gimana gitu. Nanti kalau udah ngerasa pas, itu udah enak pasti gitu. Nah, bukan tips sih sebenarnya, karena aku juga anaknya, buat yang belum tahu, mungkin aku lahir di Australia,
Tapi itu pun juga sebagai seorang bayi, dan masih bayi langsung dibawa pulang ke Indonesia gitu kan, jadi cuma 3 bulan di sana. Yang bikin aku lebih gampang belajar bahasa Inggris itu adalah mindsetnya. Kalau misal ditanya ke anak-anak SMA, SMP, gimana mereka bisa jawab soal bahasa Inggris, simple. Biasanya gara-gara kedengarannya tuh bener. Mereka nggak tahu tensisnya bener, mereka nggak tahu grammarnya bener, tapi kedengarannya bener yang ini. Nah kayak gitu aja, itu udah cukup buat latihan awal-awal gitu. Biasa untuk latihan speakingnya atau mungkin latihan readingnya, itu kalian bakal dari hal sesimpel itu aja kalian udah bisa improve lah dari situ. Nah, itu speaking. Tapi speaking nggak cuma dari film, kalian bisa dengerin orang ngomong di YouTube, misal podcast atau mungkin video-video YouTuber yang internasional gitu kan, mereka ngomong pakai bahasa Inggris, itu bisa kalian tonton. Banyak sih kalau misalnya yang suka denger lagu, denger musik pakai lagu yang bahasa Inggris, biasanya simpelnya ada lagu bahasa Inggris, kalian ikutin nyanyi, nah itu sebenarnya udah ngelatih juga gitu kan. Walaupun memang itu nggak hafal liriknya juga pasti kan, tapi minimal kalian udah biasa nyebut kalimat-kalimatnya. Nah itu juga bisa buat ngelatih. Dan buat yang belum tahu ya, kalau belajar bahasa Inggris, walaupun kalian udah belasan tahun belajar bahasa Inggris, kalau kalian memang mau belajar lebih dalam, amannya itu kalian belajar 3 bulan sebelum kalian tes. Jadi kalian mau daftar kuliah gitu kan, 3 bulan sebelum itu kalian udah belajar gitu. Dan itu mungkin bisa dibilang roughly 15 menit sehari, 15 menit satu hari, setiap hari ya, kalian coba belajar bahasa Inggris. Mau itu speakingnya, mau itu readingnya. Ya, diusahain balance lah. Hari ini speaking, besok reading, besok writing, besok lagi listening gitu. Kalian latih 15 menit per hari, itu insya Allah pas hari tesnya itu udah lancar lah. Udah pasti bisa. Nilai itu belakangan, karena pasti banyak lah faktor yang mempengaruhi kalian buat waktu di tes ini. Ada yang ngantuk, ada yang macam-macam, itu udah biasa. Ada yang gugup juga bisa ngurangin nilai, tapi ya udah gitu. Tapi yang penting amannya itu 3 bulan. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, 1 bulan cukup nggak sih kalau misal belajar bahasa Inggris 1 bulan sebelum tes? Sebenarnya cukup, tapi sangat-sangat sangat-sangat intens untuk latihannya. Jadi nggak disaranin ya. Sama halnya kayak kalian ngerjain tugas itu mungkin 1 minggu sebelum baru ngerjain. Itu sama, intens. Ya hasilnya kalian bakal mungkin lebih kurang daripada yang udah prepare 3 bulan sebelumnya. Jadi daripada kalian mau habisin waktu mungkin berjam-jam belajar bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan, saran aku sih 15 menit per hari itu dari 3 bulan sebelumnya belajar tes itu udah cukup. Mungkin lebih bagus hasilnya daripada yang belajar berjam-jam sebelumnya. Harusnya. Nah, ya jadi kan aku udah ngomongin kalau misalnya speakingnya nanti tesnya bakal dinilai, kalau IELTS itu dinilai live sama penilainya itu langsung dinilai juga, walaupun hasilnya nggak akan keluar tapi bakal langsung dinilai. Nah, kalau itu biasa di record kalau aku speakingnya, jadi kalian disuruh ngomong sesuatu, mungkin perkenalkan bahasa tema itu sambil di record nanti dinilai. Nah, IELTS, nah ini kebiasaan kalau misalnya di sekolah, kita biasa kalau listening itu pasti kita dengerin dulu sampai percakapannya habis, baru ditulis, baru apa yang ditanya baru ditulis. Jadi kalau misalnya kalian IELTS itu sambil dengerin sambil nulis, dan mereka nggak akan muter itu cuma satu kali, pasti diputar sekitar 3-4 kali, jadi 3 kali diulang-ulang terus ya listening. Dan kalau itu mirip sama sekolah, kalian jawab setelah kalian
audio. Dan nggak ada alasan audionya nggak jelas. Jadi pasti mereka punya sound system yang lebih bagus membantu kalian juga. Ya, TOEFL itu dia base-nya atau basisnya pertanyaannya ABC, jadi multiple answer question, jadi lebih, makanya aku bilang lebih gampang. Sedangkan kalau misal IELTS dia nggak ada multiple sama sekali. Jadi kalian harus benar-benar tulis jawabannya apa. Misal berdasarkan teks, jadi tulis berdasarkan teks. Misal dari listening, jadi tulis sendiri. Jadi grammar itu penting juga. Nah, untuk penilaian, kayak aku bilang, IELTS dan TOEFL itu beda. IELTS itu batasnya itu 1 sampai 9. Jadi nanti kalian dapat nilainya 6,5, 5,5, 5,0 gitu. Jadi per 0,5 namanya. Sedangkan kalau TOEFL, kalau CBT dia 0 sampai 120, tapi kalau misalnya tes biasa lebih gede lagi, kata jarak nilainya. Kayak gitu. Jadi misal kalian mau keluar negeri, ya harus dipikirin juga untuk ngambil tes ini dan harus prepare. Jadi bukan berarti ini tesnya gampangan ya. Jadi hati-hati juga. Agak ngejebak sih pertanyaannya, bisa dibilang. Bakal lebih susah daripada yang kita prepare lah mungkin. Jadi jangan kaget. Oke. Itu sekian panjang cuman tentang tesnya. Nah, tapi aku pengen tahu dulu nih semua yang ada di sini kan daripada ini diem-dieman. Aku pengen tahu semua yang di sini ada keinginan sekolah ke luar negeri nggak? Yang selain yang udah pernah sekolah di luar negeri ya, nih Bang Kamal kan udah di sekolah di Cina ya kan, sama yang lain juga yang udah pernah sekolah di luar negeri. Nah, yang belum ada pernah punya keinginan ya jalan-jalan ya boleh, apapun itu sebenarnya, mau sekolah ke luar negeri, mau kerja di luar negeri, mau liburan di luar negeri, itu apapun boleh lah gitu. Tapi pernah nggak ada keinginan kayak gitu? Aku pengen tahu aja sih. Alasannya, ya apa yang tahu alasannya juga kenapa. Atau misal aku tanya Bang Kamal deh, Bang Kamal ngambil sekolah di Cina kenapa? Ini pertanyaannya harus dijawab ya? Silahkan dipikirkan jawabannya. Oh iya. Enggak Oh, usah nanti deh ya. Enggak usah. Kalau mau bahasa Inggris boleh. Contoh aja. Bahasa Inggris, Bang. Oke, barangkali teman-teman nih, boleh dong jawabannya. Maaf ya kalau bahasa ulun ini campur bahasa Indonesia karena itulah. Jadi mungkin I will try to be familiar with Banjaris. Gitu ya Bang Ajib ya. Oke, kembali ya. Siap. Betul. Ya, boleh. Mungkin ada yang kalian misal pengen S2 di luar negeri atau nyoba lah. Karena roughly speaking aja ya, kalau misalnya aku ngomong, UNIF di Indonesia tuh nggak kalah sama luar negeri. Oke. Kalian kalau misal kalian mau kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri itu sebenarnya nggak ada beda jauh. Selain dari pengalaman itu aja. Dosen, ya kalau kalian bicara tentang Oxford, Stanford itu udah pasti mereka udah di atas lah, itu kita pun juga pasti kalah sama mereka gitu. Kalau misal ke luar negeri itu pasti ada pertanyaan kayak aku sering ditanya sama teman-teman gitu kan, kok ngambilnya ke Malaysia sih, kenapa nggak ambil di misal kan aku IT ya, kenapa nggak ambilnya di BINUS, di Telkom gitu, karena harga jujur aja harga sebenarnya 11-12 sama di BINUS. Telkom aku kurang tahu sih kalau harga Telkom berapa, tapi yang jelas itu udah kayak mirip-mirip aja gitu loh dari segi harga. Nggak ada alasan spesifik sebenarnya, tapi yang jelas karena aku anaknya anak rumahan di sini ya, jadi jarang banget buat jalan-jalan dan lain-lain. Ketika ditanya kenapa ambil Malaysia dulu, ya aku bilang ya pengen jalan-jalan gitu, pengen explore Malaysia gimana gitu.
Karena kita nggak tahu, aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah keluar negeri. Walaupun aku lahir di luar negeri ya, aku nggak pernah keluar negeri. Keluar daerah pernah, paling ke Jawa gitu pernah, tapi kalau keluar negeri nggak pernah. Ya itu salah satu ya penasaran tuh, desanya tuh kayak gimana gitu. Nah, dari modal kalian penasaran sama negaranya, itu udah cukup buat nge-motivate kalian buat belajar atau ngambil atau menjadi universitas di luar negeri gitu ketimbang di Indonesia. Karena kalau kalian curiosity, betul. Jadi kalian penasaran kalau misal itu penting modal penasaran. Cuman modalkan penasaran. Mungkin ada juga yang kenapa kok kuliahnya mau di Korea gitu. Soalnya mau ketemu opa gitu. Misal mau ketemu cowok-cowok ganteng. Mungkin siapa tahu kan dapat jodoh orang sana gitu. Dan ada juga yang mau cari mungkin yang suka ke Jepang gitu kan, mau pengen ke Akihabara gitu, pengen ke sektornya yang banyak animenya, banyak Shibuya gitu. Jadi macam-macam, mungkin ada yang mau ke Hokkaido gitu, bagian-bagian atas. Tuh ada Hiroshima lagi. Nah, macam-macam. Jadi setiap alasan itu penting dan kalian harus punya alasan gitu. Jangan ditanya nggak tahu ya kenapa gitu. Disuruh, apalagi sampai disuruh gitu. Kalaupun disuruh atau misal memang orang tua itu nyaranin pergi ke sana, ya kalian juga harus tahu alasan kalian sendiri mau ke sana kenapa. Selain itu, kenapa mau ambil di sana, kenapa mau belajar ini, dan yang pastinya kenapa mau ambil jurusan itu udah penting. Itu pun udah pastilah. Kalian mau kuliah di Indonesia pun pasti harus tahu kenapa misal mau ambil kedokteran, kenapa mau ambil ilmu komputer, ilmu komunikasi, mau ambil hukum misal, ya harus tahu gitu loh kenapa. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu, ya cepat-cepat dicari tahu aja sih sebenarnya. Sebelum kalian nanti back off dari perkuliahan, itu bahaya. Karena nggak sedikit juga yang orang-orang yang memilih buat mundur dari perkuliahan karena mereka nggak kuat gitu. Karena passionnya udah hilang, karena semangatnya udah hilang. Jadi harus terus harus termotivasi terus sih untuk belajar di luar negeri gitu. Nah, sedikit info lagi, aku punya kakak. Jadi aku kan anak kedua ya, anak terakhir. Kakak aku juga kuliahnya di luar negeri sekarang di Scotland. Jujur waktu ditanya dia bilang cuma satu gitu. Karena dia S1 kan di UI, S2 dia di Scotland, S3 dia Scotland lagi di universitas yang sama. Di umur berapa ya? 28. Jadi dia 28 udah kejar PhD. Bukan Pizza Hut delivery ya, bukan, tapi PhD, postdoctoral. Dia udah belajar. Mungkin dia memang orangnya suka belajar dan suka suka sama yang berbau-bau akademis ya. Mungkin kita mungkin ada yang sukanya sosialisasinya, ada yang suka olahraganya mungkin. Tapi kalau ada juga tipikal orang kayak dia yang suka belajar gitu. Waktu kita tanya gitu kan, kalau kita tanya, kita sering tanya sih ke dia, kalau kamu nanti pulang, mau nggak pulang ke Indonesia? Dia bilang, mau kok kata dia kan, tapi kalau buat liburan aja. Dia udah nyaman gitu di sana. Nah itu udah kayak, kalau udah nyaman sama sesuatu kan pasti, kalau mau jalanin biar nggak enak apapun pasti bakal bisa-bisa aja gitu loh. Nah itu harus tahu dulu tuh berarti passion kalian tuh apa, kenapa kalian ke sana gitu, udah harus dicari tahu. Jangan nanti daftar dulu baru cari tahu kenapa gitu. Sekedar ya kayak aku bilang, sekedar mau ketemu cowok-cowok ganteng, mau ketemu Upin Ipin, itu udah modal yang sangat-sangat cukup buat kalian mau keluar negeri gitu. Ya kalau bisa alasannya berbeda dengan apa yang bisa kamu cari di Indonesia gitu, apa yang bisa kita dapat di Indonesia, apa yang kita nggak bisa dapat di Indonesia, nah makanya kita ke sana gitu.
Mungkin nggak tahu sih ya dari ini berapa partisipan ya. Ada 11 kurangin aku kan 10 ya berarti. Nah, dari 10 yang kuliah di luar negeri 3 ya. Ada 4 di sini, cuman satunya lagi di. Oh ya, ada 4. Nah, berarti kan sisanya masih di Indonesia nih. Nah, ada nggak yang kepikiran gitu mau kemana? Atau mau kuliah kemana aja gitu di yang selain Indonesia ya, ke luar negeri. Mungkin ada yang mau ke Australia gitu kan, ada yang mau ke Singapura. Rules nomor 1, kalau keluar negeri jangan nekat, itu aja. Tetap harus punya tujuan gitu, jangan nekat. Jangan nanti sampai luar negeri gimana ditanya gimana nanti di luar negeri cari duitnya, ngamen gitu kan. Jangan. Jangan, ketangkap polisi susah nanti soalnya. Nah, ya itu sedikit lika-liku waktu kalian mau daftar ke kuliah ke luar negeri lah ya. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri, misal kayak aku di Malaysia, karena memang walaupun jajahan Inggris, kita ngobrolnya juga bahasa Inggrisnya ya biasa aja gitu. Sering kalau kita, misal aku naik Grab kemana gitu kan, ke pusat kotanya dari apartemen, kita ngomong bahasa Inggris nih, minta dijemput di bawah gitu, biar mobilnya masuk ke dalam, ke area apartemennya. Dia bingung, kita ngomong apa gitu. Terus dia nanya pakai bahasa Melayu. Kadang ada yang nanyanya pakai bahasa Mandarin. Ya, aku yang nggak bisa bahasa Mandarin kan, ya bingung gitu kan, ngomong apa gitu. Mana nggak ada temen yang bisa translate kan, jadi ya akhirnya kan mau nggak mau ngomong bahasa Melayu. Melayu ya walaupun 11-12 Indonesia, tapi Melayu ya Melayu gitu. Agak-agak beda. Oh jangan, Upin Ipin kan ada. Upin Ipin kan ada, jadi contohnya sudah banyak ya kan. Ada Boboiboy Boy, ya itu banyak tuh. Kalau bahasa Melayu sih kayak gitu. Jadi kalian bahasa Inggris bukan karena belajar bahasa Inggris bukan karena expect nanti bakal mereka tuh bakal ngebalas kalian dengan bahasa Inggris yang jauh lebih bagus gitu. Enggak juga. Bahkan aku punya dosen di kampus juga bahasa Inggrisnya lumayan susah buat dipahamin gitu karena dengan accent-nya dia yang accent Chinese-nya jadi susah gitu. Misal ada juga yang kalau accent India mungkin lebih gampang, tapi kalau accent Chinese agak susah. Jadi mereka punya accent sendiri, ada sedikit tambahan kosakatanya, nah itu kalian harus biasain kayak gitu. Apalagi ya, misal kalian, oh iya, bentar, ada sedikit foto. Mungkin kalian penasaran sama reading yang dipakai waktu tes IELTS. Aku nggak tahu kalau misal tes TOEFL, tapi kalau misal tes IELTS, readingnya itu segini. Bentar ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini readingnya segini. Minim, ya ini masih dibilang dikit sih. Jadi readingnya itu satu teks itu, kayak maksudnya satu berbagai macam kosakata baru yang mungkin kita nggak paham nih, misal kayak chronobiology might sound a little futuristic. Nah, jadi kayak apaan itu chronobiology gitu kan, mesti kayak baru baca satu kalimat aja pasti udah anjir lah ini susah gitu. Terus ada banyak lagi kan berapa paragraf gitu. Nah, ya pasti mereka nggak bakal kasih kalian enteng baca cerita gitu, enggak. Mereka bakal kasih kalian teks yang scientific. Mungkin kalau nggak hoki dapatnya yang dari jurnal-jurnal bahasa Inggris yang sedikit lebih susah dipahami, ya kan? Dan jawaban yang mereka tanya, pertanyaan yang mereka tanya itu
Nggak selalu kalian bisa copy paste jawabannya dari sini, dari teksnya. Jadi kalian harus mikir nyusun katanya lagi, terus nyusun kalimatnya supaya jawabannya ya bisa dijawab gitu. Tapi menggunakan data yang udah kalian baca di sini. Nah, IELTS yang aku bilang tadi kan waktunya sekitar 2 jam 45 menit ya, kalau nggak salah. 2 jam 45 menit kalian disuruh baca, itu udah termasuk yang lain. Jadi kalau bisa mana yang kalian kalau bisa sih kalian tuh harus cepat gitu kalau IELTS ya. Beda sama TOEFL. TOEFL kalian bisa bagi 1 jam per satu section, satu bagian. Tapi kalau misal IELTS harus pinter-pinter tuh. Listeningnya harus cepat, pastikan listening. Kalau kalian misal lebih jago reading dan jawab pertanyaannya, lebih cepat baca nih bisa. Biasa kan orang Indo diajarin dari zaman sekolah pasti jago reading, jago baca, jago nulis biasanya. Nah itu kalau misal kalian lebih jago writing, lebih jago reading, kerjain bagian itu. Nah, tapi jangan sampai orang udah muter audio buat listening, kalian nggak kerjain audio. Jangan sampai, karena mereka nggak bakal ulang lagi. Nah itu harus hati-hati juga. 2 jam 40 menit kalian bagi 4 bagian, 3 lah. Karena yang listening pasti mereka bakal kasih waktu sendiri. Nah, itu baca sekian banyak, kalau kalian nggak cepat baca, atau kalian nggak biasa baca sekian banyak, ya susah. Gitu. Jadi caranya biar ngebiasain, baca banyak, ya banyakin baca, gitu aja. Banyakin baca paling 1 hari 1 paragraf kayak gitu. 1 paragraf bahasa Inggris. Kalau lebih pengen mantep lagi, itu kalian baca nih misal 2 paragraf pertama gitu kan. Dari chronobiology might sound a little futuristic, itu sampai yang they thrive in low light of dawn. Nah itu sampai baca sampai situ aja. Nah nanti kalian bikin kesimpulan sendiri deh. Bikin kesimpulan satu paragraf lah ya, cuma 3-4 kalimat mungkin. Tiap kalian latihan gitu kan. Itu udah cukup ngelatih gitu. Nanti makin lama kalian udah makin cepat. Jadi makin lama nanti kalian baca, misal contoh baca chronobiology ini, makin lama makin cepat gitu. Kalau misal pertama kali baca pasti kayak krono apa ini gitu ya, bingung gitu. Krono apalah ini, nggak tahu. Terus dibaca rhythm itu kan pasti juga circadian itulah. Jadi kayak makin lama vocab kalian bakal kelatih, makin lama kalian bakal biasa sama tensesnya, sama kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya. Nah itu nanti bakal lebih cepat gitu buat baca kalimat sebanyak ini. Gitu. Nah sama kayak misal bahasa Indonesia kan kita ditanya A, misal disuruh cari inti dari misal chronobiology itu. Kenapa chronobiology itu sounds a little futuristic gitu kan? Berarti kan kalian cuma baca di bagian sini. Gitu. Nggak yang sampai lompat ke bagian tengah, pasti kan dari paragraf pertama. Gitu. Nah, itulah kenapa aku misal latihan, ya kalian coba latihan 1 paragraf aja dulu, 1 paragraf sehari, 1 atau 2 paragraf gitu kan. Nanti makin lama makin banyak. Ya otomatis kalau misal kalian bisa makin banyak dalam waktu 15 menit dan bisa nulis kesimpulan sendiri, itu udah basically kalian udah ningkatin skill reading juga sama writing-nya gitu. Sekaligus lagi. Jadi sangat-sangat menghemat waktu dong. Gitu. Daripada sehari cuma belajar reading, besok writing. Nah, writing tuh nggak cuman ngisi titik-titik doang, ngelengkapin kalimat gitu, enggak. Memang kita harus nge-state sesuatu, kita harus nulis sesuatu, mungkin 1 paragraf panjangnya buat ngejawab pertanyaan, baru ngejawab pertanyaan. Dan jawaban, dan yang kita tahu ya, mungkin agak-agak lupa nih dari belajar SMA, question atau pertanyaan bahasa Inggris itu ada 2 jenis. Satu yang deskriptif, jadi kita diminta ngejelasin sesuatu, ada lagi yang
simpelnya bilangnya yes no question. Jadi jawabannya misal jawabannya itu yes atau no, intinya gitu. Ya misal mungkin panjangnya ya kalau yes kenapa, ya no kenapa. Tapi kalau misal deskriptif kalian disuruh jelasin. Kan nggak mungkin kalian ditanya misal aku tanya ke Bang Kamal, Bang, rumah Pian di mana? Ya, gitu. Kan nggak nyambung. Misal aku tanya, Bang Pian kuliah di mana? Ada aja Bang, ajar Bang Kamal. Kan nggak nyambung. Jadi harus biasain gitu loh. Dan biasanya question-nya itu bisa dibedain, gampang lah untuk membedakan question antara yes no question dengan descriptive question. Itu lebih gampang. Cuman yang susahnya gimana cara jawabnya gitu. Nyusun kalimatnya tuh biasanya yang kita ketar-ketir. Belum lagi kalau misal kita disuruh tulis yang bagian esainya. Kalau IELTS soalnya wajib sih. Wajib itu bagian paling akhir, itu suruh nulis mungkin 1000 word count, 1000 kata di satu lembar kertas, ya kan? Satu lembar kertas dengan dari satu buah gambar doang. Dari satu buah grafik. Nah, harus dijelasin satu-satu gitu, harus ya harus jelas dan nggak boleh nggak jelas gitu. Karena setiap section atau setiap bagian dari tesnya itu pasti listeningku bagus, readingnya biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah ditinggi-tinggiin, nggak apa-apa. Nggak, jadi setiap section itu ada nilainya. Nanti dari 4 section ini bakal dihitung rata-ratanya berapa, kayak gitu. Nah, nanti kalian bakal dapat, itu ya, bakal dapat kisaran dari 0 sampai 9. Nah, standarnya kalau misal kuliah di luar negeri, aku kalau Malaysia itu 5,5. Jadi 0 sampai 9, nah 5,5 tuh masih boleh gitu. Kalau 5,0 itu udah pasti masuk kelas bahasa, batas akhir. 6 rata-rata sih kalau aku S1 kebanyakan 6,0, 6,5 gitu. Jadi nggak usah minder kalau misal dapatnya nilai 6,0 atau 5,5 karena itu memang ya S1 gitu kan, kalian keluaran SMA. Yang lain keluaran foundation gitu, udah kelas bahasa, kalian keluaran SMA dengan nilai segitu ya nggak usah malu. Kebanggaan justru bisa langsung lompat dari high school, dari SMA langsung ke S1 gitu. Nah, beda cerita kalau misal dari S1 ke S2 karena kalian udah tahu tulis udah pernah nulis scientific journal gitu kan, jurnal scientific, sudah pernah nulis skripsi mungkin dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa scientificnya udah kelatih. Nah, itu mungkin kisarannya dari 7 sampai 8 gitu. 7,0 sampai 8 kalau IELTS. Ya harapannya sih. Karena memang levelnya beda, bukan level anak-anak S1 lagi gitu, bukan degree lagi karena kalau udah master. Jadi memang harus dilatih, dan makin kalian mau tempuh sekolahnya makin tinggi, itu pasti standarnya juga makin tinggi tuh ditentuin. Oke. Oke, nah ini ada mungkin foto terakhir deh. Comparison dari penilaian antara IELTS dan TOEFL, paper dan TOEFL IBT atau yang berbasis komputer lah. Ya, kayak yang tadi di foto kan, yang berbasis komputer itu dari 0 sampai 120. Sedangkan paper itu 0 sampai 677. Nah, IELTS itu dari 0 sampai 9,0. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kalau misal aku punya IELTS misal kemarin 6,0, ya berarti TOEFL-ku mungkin di sekitaran 60 sampai 78. TOEFL IBT-nya. Untuk papernya itu 500 sampai 547. Gitu. Jadi enggak yang ya ini comparison-nya kayak gini gitu. Nah, kalau kalian punya skor 7,5 gitu misal, ya berarti TOEFL IBT kalian mungkin sekitaran 102 sampai 109. Nah, papernya itu 610 sampai 633 gitu. Aku nggak tahu alasan kenapa mereka punya nilai beda untuk paper dan komputer. Mungkin yang komputer lebih
lebih simple, jadi lebih gampang, jadi nilainya juga kelihatannya lebih sedikit, atau mungkin lebih susah juga bisa jadi. Sedangkan kalau paper ya berbasis tertulis kan, jadi lebih banyak tuh nilainya. Ya mungkin itulah kalau misal comparison dari nilainya. Nah, bahasa Inggris lagi itu sebenarnya nggak susah sebenarnya. Kalau kalian apa ya, bukan serius sih, tapi kalau kalian belajar awal-awal aja dikit-dikit sebenarnya nggak susah. Namanya bahasa tuh kalau nggak ngomong pasti nggak bisa. Sama lah kalau Bang Kamal ke Cina, dia nggak pernah ngomong bahasa Mandarin, misal, ya nggak bisa bahasa Mandarin, gitu. Sama halnya kalau misal bahasa Inggris, kalian nggak pernah ngomong bahasa Inggris, nggak berani, takut salah, ya nggak akan bisa, gitu. Karena kalian kalau nggak bisa speaking, ya berarti orang bakal nganggap listening-nya kurang, gitu. Kalau nggak bisa writing, ya reading-nya kurang, pasti kayak gitu. Dan satu-satunya cara untuk, misal kita kan, ya aku sama ratain aja, kita sama-sama pemula lah untuk bahasa Inggris misalnya. Bisa latihannya simple gitu, kayak aku bilang, dari nonton film, dari nonton YouTube gitu kan, YouTube apa aja sih. Kalian mau suka gaming gitu, misal YouTube gaming, nonton dari yang bahasa Inggris kayak PewDiePie, atau ya YouTuber internasional yang lain lah ya. Nah, biasa kan kayak YouTuber gitu mereka nggak kasih subtitle. Nah, kalian dengerin gitu. Salah juga nggak apa-apa. Tapi dari situ kalian bakal belajar buat ngomong. Yang ngomong sama diri sendiri lah, nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak bakal ada orang yang lihat, nggak bakal dikira gila gitu. Ngomong sama diri sendiri, dilatih vocab-nya, dilatih pronunciation-nya, penyebutannya. Bakal agak susah memang, bukan susah, perlu banyak effort gitu, perlu banyak usaha buat naikin skillnya sampai segitunya gitu. Kayak aku nggak pernah ngomong sama bule sama sekali sebelum tes IELTS ya. Aku nggak pernah ngomong sama bule walaupun aku lahir di luar negeri. Sehari-hari di Banjar gitu. Pernah pindah ke Jogja, itu pun ya akhirnya cuma bisa bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Nah, kayak aku nggak ada basic bisa bahasa Inggris sama sekali. Cuman yang aku tahu ya, kalau aku dengar itu kata-katanya enak gitu kan didengar, berarti ya itu jawabannya, pasti kayak gitu aja. Sampai belajar tenses pun sebenarnya masih acak-acakan, karena waktu kita ngomong ke orang, itu orang nggak peduli tenses kayak gimana gitu. Yang penting ya 3 basic tenses lah, future, past tense, sama present tense. Jadi itu aja gitu, nggak usah yang past future tense lagi yang ribet-ribet gitu, nggak usah. Tapi basicnya aja gitu loh. Karena mereka juga nggak peduli untuk harus perfect itu, kecuali kalian perfeksionis, yang nggak tahu juga. Tenses itu dipakai kalau kalian lagi tulis sesuatu, nulis tugas, nulis makalah, laporan, itu penting pakai tenses. Jangan sampai salah, karena nanti maknanya bisa beda kan kalau misalnya orang baca. Ya mungkin di situ. Apa lagi ya? Misal tipsnya sih, kalau misal kalian tadi kan udah reading ya, reading, listening. Dari 4 itu, kalau misalnya aku bilang, walaupun reading itu banyak, satu teksnya itu banyak, speaking itu juga banyak. Bukan speaking, listening itu juga susah dengerinnya. Kadang pas tes tuh nggak menutup kemungkinan kalian bakal ngantuk karena emang suasana enak gitu kan. Bisa juga karena gugup gitu. Walaupun listening bisa salah dengar dan lain-lain, grammar bisa salah tulis dan lain-lain, tetap speaking yang paling susah gitu. Speaking itu yang paling fundamental. Makanya tadi aku bilang kalian kenalannya pakai bahasa Inggris gitu. Nggak perlu harus kayak gimana-gimana, karena kita waktu ngomong kita nggak mikir tensesnya apa, ngomongnya apa gitu kan. Yang penting mereka ngomong apa, direspon dan jawabnya kayak gini gitu.
spontan aja. Nah, dari situ speaking bakal bisa dilatih gitu loh. Dan waktu aku daftar ke Malaysia, sebenarnya orang Banjar banyak, gak cuma aku aja. Yang masuk ke kampusku orang Banjar mungkin bisa dibilang ada 5, ya kayak ada 5 lebih. Termasuk kalau kalian tahu anak wakil gubernur ya, Pak Rudi Resnawan. Nah, anaknya itu juga satu kampus sama aku, cuman beda jurusan gitu. Apalagi misal teman SMA itu juga ada. Nah, waktu kita daftar itu sebenarnya lebih banyak lagi, tapi banyak yang mundur. Nah, ini aku belum bahas ya. Mungkin bakal dibahas sama Bang Kamal nanti lagi. Tapi ada problema anak-anak yang mau ambil atau orang-orang yang bakal ngambil kuliah di luar negeri atau kerja ke luar negeri. Ada 3B. Kalau biasa Bang Kamal bilangnya 3B. Bahasa, 1. Budaya, yang terakhir biaya. Biasa yang paling pertama biaya dulu. Mahal, apa gitu kan. Tapi dapatnya beasiswa. Udah pasti beasiswa ada yang fully funded pasti dikasih 100% gitu kan. Ada yang dibayarnya cuman mungkin setengahnya gitu. Cuman dibantu setengahnya doang dari total SPP-nya berapa. Nah, itu ada juga. Tapi jadi kalian nggak usah takut dengan biaya lah, karena udah di-handle sama pihak kampus gitu, udah dikurangin atau mungkin digratisin. Jerman apalagi itu banyak yang kasih fully funded. Apalagi kalian yang suka ekonomi, kalian suka biologi, kedokteran, aku kurang tahu sih, tapi biologi itu ada, mungkin geografi kalau nggak salah juga gitu. Jadi banyak yang digratisin, nggak cuma di Jerman. Kalau misal dicari pasti banyak juga. Itu dari biaya. Dari budaya, aku yakin orang Indo tuh paling gampang adaptasi. Kalau ya paling gampang adaptasi dibanding orang-orang luar yang lain. Waktu aku ke Malaysia itu orang Indo itu yang paling friendly di antara satu kelas. Bahkan lebih friendly daripada orang Chinese Malaysia juga. Jadi paling gampang dapat teman, paling gampang ngobrol sama orang baru, orang asing, nah itu orang Indonesia itu. Kenapa dia lebih gampang ya? Lebih terbuka aja, mereka nggak malu dengan skill bahasa Inggrisnya yang masih setengah-setengah gitu kan, masih acak-acakan, mereka nggak malu dan dapat gitu, maksudnya bisa komunikasi sama orang luar, dan mereka pun suka gitu sama accentnya kita. Hebat ya, orang Indo lebih cepat belajar Inggrisnya ketimbang orang Iran, orang Pakistan, orang Sudan gitu, atau mungkin dari orang Rusia. Rusia tambah susah lagi. Tapi ya itu, lidah orang Indonesia emang lebih cepat untuk belajar. Jadi kalian 3 bulan belajar bahasa Inggris, kayaknya kalian lebih, ekspektasinya aja kayak kalian punya bayangan ya harusnya lebih jago gitu loh daripada orang luar gitu. Jadi biar pede dulu nih gitu. Nah, kalau lagi-lagi kalau speaking yang terakhir bahasa kan ya. Kalau bahasa itu udah pasti kalian masterin bahasa Inggris, kalian aman ke luar negeri. Intinya gitu aja. Karena bahasa Inggris sendiri kan bahasa internasional. Semua negara mungkin standar bahasa Inggrisnya beda-beda. Tapi ya nggak semua orang di negara itu bisa bahasa Inggris. Tapi minimal ada 1 atau 2 orang yang bisa. Nggak mungkin kantor kedutaan anggotanya nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Pasti mereka bisa. Orang kampus juga pasti bisa. Karena memang itu udah standar mereka gitu untuk melayani atau menanggapi para mahasiswa atau mungkin warga negara asing gitu kan yang datang yang nggak bisa ngomong bahasa daerahnya. Nah itu udah
pasti ada gitu yang ngomong bahasa Inggris. Jadi kalian ngomong bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris, mau liburan pun harus bisa bahasa Inggris. Kalau enggak kalian susah mau jalan-jalan. Kecuali memang ikut tour. Dan ikut tour pun kalau misal kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris, agak kurang enjoyable gitu, agak kurang menikmati. Karena ya kalian nggak bisa ngomong sama bulenya, kapan lagi coba bisa ngomong sama bule. Ngomong sama bule itu keren, sumpah. Itu keren. Mau bule apapun ya, itu keren. Misal Bang Kamal di Cina, dia ngomong sama orang Cina ya langsung, keren gitu. Apalagi kalau kita bisa nanggepin, mereka pasti bakal kayak, wah, belajar dari mana nih gitu. Kok bisa gitu kan. Dan banyak yang kayak mereka nggak expect kalau kita tuh bakal bisa ngomong bahasa mereka gitu. Ya termasuk bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris itu bahasa internasional, tapi bukan berarti semua orang bisa ngomong. Bisa paham mungkin bisa, tapi bisa ngomong belum tentu. Jadi basicnya ya, jadi basicnya bahasa Inggris atau semua bahasa lah ya, semua bahasa, mau bahasa apapun, basicnya adalah kalian ngomong gitu. Ya kalau kalian mau ngomong, bawa kamus pun, buka kamus gitu kan, baru ngomong, itu nggak masalah gitu. Dan dilatih dari hal-hal kecil itu kalian bisa secara nggak sadar ya. Kalau bahasa itu pasti kayak gitu. Secara nggak sadar nanti kalian, oh ternyata bisa sebanyak ini loh, aku bisa baca, aku bisa sebanyak selancar ini aku bisa ngomong gitu kan. Dan yang tadi karena udah siap ya, from talk to love ya betul. Dan mungkin kalian mungkin kalian yang punya impian pengen punya pacar bule. Nah, pasti banyak, yakin. Siapa yang nggak mau punya pacar bule? Ya misal mau ke Cina, nah Bang Kamal nih, ada nih bisa nih. Siap. Ya, misal ada ke Korea, siapa yang nggak mau sama opa gitu kan, yang cewek Zikri tuh rugi kalau ada. Nah kalau misal ke Korea, misal yang cowoknya sama yang cewek-cewek Korea gitu kan, mungkin punya impian punya cewek kayak Lisa Blackpink. Wah, Lisa Blackpink kan bisa ngomong bahasa Inggris gitu, walaupun Thailand terkenal bahasa Inggrisnya acak-acakan, tapi dia jago gitu bahasa Inggrisnya, dan lebih jago daripada orang Koreanya lagi juga. Nah, siapa tahu punya impian punya cewek kayak dia, yang yang cewek-cewek suka, mungkin pengen punya cowok orang Korea gitu kan, yang ganteng-ganteng, opa-opanya. Misalnya yang ke Jepang pengen punya cowok orang Jepang, pengen tinggal di sana, apalagi ya harus tahu bahasa gitu loh. Dan sangat enggak menutup kemungkinan kalian bisa dapet yang kayak gitu dengan bermodalkan bahasa ya. Karena aku punya teman di Malaysia, dapat aja dia orang Malaysia gitu, dapat yang dapat cewek orang, misal dia cowok nih, dia dapat cewek orang Rusia gitu, dapat ya macam-macam gitu. Nah, dari situ kan kalian bisa gimana ya, dengan bermodalkan bahasa aja itu bisa dapat apa yang kalian pengen gitu. Jadi bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris ya, kalian menganggap mudah, sebenarnya enggak juga gitu. Nah, dan tadi waktu kalian perkenalan satu-satu pakai bahasa Inggris, aku lupa yang mana, tapi ada yang veterinarian ya, siapa tadi? Kak Leti ya? Dia kayaknya. Dia. Namanya dia kan ya, si Iya, dia. Iya. Dia. Leti. Leti. Ah. Yang sama Oke. tadi. Nah, Oh ya, Leti. di Erlangga kan tadi ya? Di Erlangga. Nah, itu bahasa Inggrisnya wow. Jujur aja, wow.
Kalau dari dosennya ya Jawa accent ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Ya kelihatan Jawa sih, Jawa accent. accent. Kalau dari dosennya, Mm. Ya nggak apa-apa. Tapi but there is Malaysian students, my friends, ada yang dari apa? Sandakan, terus ada yang dari KL, banyak. aha, Mereka rada sih. Rada sangat struggling lah dengan bahasa. bahasa. Soalnya ada beberapa terms di Indonesia tapi nggak ada di luar negeri, apalagi Iya. di dunia pertenakan. Ya, Ya itu. ya itu wajar lah kalau sama lah mereka kuliah di Indo pasti bakal dapat struggling yang kayak gitu juga. Kalian kuliah di luar negeri juga bakal ketemu lah masalah-masalah yang kayak gitu. Kayak aku di Indonesia perasaan nggak kayak gini deh. Kenapa di sini kayak gini gitu. Itu pasti ketemu. Tapi frankly speaking ya, kalau misal bahasa Inggris, kalian tadi itu even accent Jawanya nggak kedengeran. Itu aja. Dan aku baru tahu accent Jawa. Saya orang Banjar. Iya, tapi ya saya orang Banjar. orang Tapi Banjar kalau accent Jawa. ngomong bahasa Indonesia karena teman-teman ya dari Jawa, itu ya Kebiasaan ikutan medok. Iya. Keren sih Kak. Aku nggak expect juga sih. kan. Kakak tuh ada logat-logat Jawanya. Ya kan? Nggak expect waktu dia ngomong bahasa Indonesia keluar bahasa Jawanya. Logat Jawa aja. Jadi bagus gitu loh. Kalian pakai logat apapun, kalian pakai accent Banjar, kalian mau pakai accent orang mana lagi? Orang Medan gitu mungkin yang orang Batam, bahasa Inggrisnya itu wah nggak ada yang dipermasalahkan. Kalian mau campur-campur accent bahasa Banjar pun nggak masalah gitu. Itu bagus gitu loh. Dan mungkin beda sama Mandarin ya. Mandarin kan punya accent sendiri yang mungkin cara baca itu tergantung dari nada Kantonis yang punya nada, tergantung dari nadanya gitu, pelafalannya kayak gimana. Terus nanti diajarin sama Bang Kamal juga kan pasti bagus apa enggaknya itu bisa kelihatan dari nadanya gitu. Tapi kalau bahasa Inggris semakin unik kalian punya accent, itu orang malah semakin tertarik gitu. Kayak itu nilai plus ya. Makanya orang Indo kalau bisa bahasa Inggris tuh mantep, luar biasa. Ya orang India aja yang bisa bahasa Inggris, orang Inggris udah terkira gila kali gitu. Keren ya, accent-nya bagus gitu. Aktor, ya kalau kalian nonton film, mungkin yang suka nonton Marvel, kalian tahu film Eternal, nah itu kan ada dua aktornya orang India tuh. Nah itu bahasa Inggrisnya juga bagus gitu loh. Dan keren gitu, nggak cuman accent itu nggak cuman Australian, nggak cuman British, nggak cuman American, tapi ya kalian bisa bikin accent kalian sendiri ya, asal nggak dibikin-bikin. Tapi menggunakan accent kalian dengan bahasa Inggris itu kayak lebih apa ya? Kalau orang bilang eksotik. Nah, lebih keren gitu kalau misal kalian bisa ngomong kayak gitu. Dan ada satu orang Indonesia, aku lupa siapa, dia kuliah di kayak kalau nggak salah Kanada. Dia lulus, jadi dia kalau di luar negeri kalian lulus dengan lulusan terbaik, itu pasti kalian disuruh speech, kayak ngomong apa pidato, iya speech gitu kan, pidato di depan sekian banyak mahasiswa gitu yang mau lulus. Farewell party dong. Ya nggak salah sih sebenarnya. Intinya kalian disuruh ngasih speech dengan speech yang udah kalian bikin gitu kan. Jadi kalian bikin sendiri dan biasanya itu panjang. Karena kalian lulusan terbaik ya kalian pasti harus tunjukin itu juga gitu kan. Di depan rektor, di depan dosen-dosen yang lain lagi kan, ditonton semua orang. Kalian ngomong sendiri di podium gitu. Dia ngomong
panjang lebar dengan accent, aku lupa accentnya, kayak accent Jawanya. Itu waktu aku pertama kali nonton, 5 detik pertama aku udah bisa bilang, wih orang Jawa gitu. Langsung kedengeran gitu. Dan waktu dia ngomong, semua orang tuh impress gitu. Kayak mereka nggak bisa, bukan nggak bisa, mereka nggak expect bahwa orang Indonesia tuh bisa kayak gini gitu. Karena rata-rata ya kebanyakan, sebenarnya nggak sedikit orang Indonesia mau keluar negeri belajar bahasa Inggris gitu kan. Nggak sedikit, banyak. Tapi ya malu-malu juga banyak gitu. Ya akhirnya ya sembunyi gitu kan, nggak kelihatan sama yang lain. Nah, mereka nggak expect aja kalau orang Indonesia bisa kayak dia gitu. Dari segi bahasa, dari segi prestasi itu wah gitu, keren. Dan contoh lain ya, misal yang kalian udah apa ya, kalian pengen lihat orangnya udah sukses, contoh kayak Nadiem Makarim, founder Gojek ya kan, jadi Pak Menteri kan sekarang, Menteri Pendidikan. Dia kan juga lulusan dari luar negeri gitu. Nah, dari kalian belajar bahasa gitu kan, kalau ngeliat dari contoh-contoh mereka ya, dari kalian belajar bahasa Inggris, sebenarnya nggak cuman ilmunya aja yang bakal kalian dapat, nggak cuman aku bisa belajar bahasa yang lain gitu kan. Misal kalian belajar ke Italia, jadi kalian bisa belajar bahasa Italia, terus mungkin kalian belajar ke Scotland, ketemu orang Arab bisa bahasa Arab, bisa mungkin ketemu orang Cina bisa bahasa Mandarin. Nggak cuma dari bahasa, tapi mindset orang sana, cara pikir orang sana itu beda sama orang Indo. Itu yang mungkin kelihatan beda gitu loh. Ya memang nggak semua orang Indo beda, tapi roughly speaking kebanyakan kayak gitu. Dan bukan memandang rendah, enggak, tapi memang beda mindset aja. Dan kalian bakal kaget gimana cara mereka berpikir, gimana cara mereka selesain masalah, gimana cara mereka menanggapi sesuatu gitu kan, itu beda gitu. Nah, itu salah satu bagian dari budaya juga, salah satu bagian dari bahasa. Dan kalau kalian bisa bahasanya, kalian bisa ngerti kenapa mereka kayak gini, kenapa mereka kayak gitu kan. Kenapa mereka mikirnya kayak gini gitu. Kalian bisa tanya langsung. Kayak misal what do you think about this? What do you think about that? Kalian bisa tanya kayak gitu. Nah, itu penting. Nah, tapi bukan tapi sih, tapi bisa dibilang nggak semua bukan orang Inggris, orang luar bule itu bisa bisa sebebas itu kalian ajak ngomong. Memang mungkin ada, tapi ada kebanyakan dari mereka sangat menghargai namanya privasi. Jadi kalau kalian keluar negeri, kalau bisa sih nggak usah tanya umur, nggak usah tanya agama. Nah itu sedikit privasi buat mereka, karena itu kan kayak biasa kalau umur kan nyangkut kemana-mana gitu, dan mereka jaga privasi gitu kan. Misal kita tanya how old are you gitu kan, terus kayak mereka pasti mungkin agak nggak suka gitu, kenapa kamu tanya gitu, kayak ada mau apa nih gitu. Kecuali memang perlu untuk data, perlu untuk apa, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal out of nowhere aja nanya, kayak random gitu, langsung nanya, mungkin mereka bakal nggak suka gitu. Mereka sangat menghargai itu gitu. Misal tanya apalagi ya, agama mungkin kita pengen tahu umur dia, mungkin pengen tahu tanggal lahirnya, biar kalau ulang tahun pengen dirayain gitu kan, dirayain bareng, dikasih surprise gitu. Tapi ya mereka bukan yang nggak suka surprise ya, tapi mereka nggak suka ditanya tanggalnya gitu. Jadi ya temenan sewajarnya aja, anggap mereka kayak teman. Dan sama halnya kayak dosen juga anggap dosen tuh kayak teman sendiri, walaupun ya jangan diajak ngobrolnya terlalu santai, ya formal lah, tetap formal kayak gitu. Nah,
dari belajar bahasa Inggris juga kalian tahu mana yang formal, mana yang enggak. Oh ya, aku ada kelupaan satu. Misal kalian tes, ya kan? Pasti kalian pernah dengar kata but, tapi. Sering kan ya? But I don't know, but this, but that, gitu kan. Kayak, kan artinya tapi, gitu kan. Nah, kata ini, aku bisa bilang, kata ini haram digunakan waktu IELTS. IELTS ataupun TOEFL, haram digunakan. Nggak boleh. Kalau kalian mau nge-neglect sesuatu, neglect itu tentang sesuatu, misal ada orang argumennya A, kalian mau bilang, kalau argumen A ini nggak cocok, tapi lebih cocoknya argumen B, itu bisa kalian pakai kata however. Bagus, jauh lebih bagus. Bahkan nilainya plus mungkin waktu nulis. Kenapa but itu nggak boleh dipakai? Bukan karena similar artinya sama but yang itu, tapi karena but itu dia mematikan argumen yang di sebelumnya. Jadi misal kalian I like fried rice, but I love fried noodle gitu, atau I love Indomie gitu misalnya. Kalian mematikan kalimat I like fried rice, kayak kalimat I like fried rice itu udah nggak penting gitu. Tapi ya, jadi kalau kalian lagi tes yang writing, kalian tulis kayak gitu pakai kata but gitu kan, penilainya pasti bakal langsung coret kalimat awal kalian. Jadi kalian misal tulis udah panjang-panjang gitu kan, udah sekitar 10 kata gitu, udah seneng pakai kata but, hilang tuh 10 kata. Jadi haram dipakai kalau misal tes IELTS atau misal tes TOEFL kayaknya juga sama. Karena mereka mereka ngetes writing dan reading dan juga ya semuanya itu berdasarkan standarnya supaya kalian itu biasa dengan nulis scientific writing gitu. Jadi nulis sesuatu yang berdasarkan science. Nggak bisa sembarangan gitu, kata-kata yang dipakai, vocab yang dipakai nggak bisa sembarangan. Jadi harus kayak gitu, harus ngikutin. Dan yang dites, jujur yang dites itu setelah aku kuliah di sana, yang dites sama mereka di IELTS itu nggak sesusah yang aku kira gitu, nggak se-strict yang aku kira. Bahkan tugas di kampusku untuk makalahnya aja itu lebih rumit bahasanya ketimbang yang ditesin di IELTS gitu. Nah, jadi kalau misal pengen ada kepikiran mau kuliah di luar negeri, kalian bisa ingat-ingat aja tips-tipsnya tadi sambil latihannya apa yang menurut kalian enak gitu, karena kalau kalian nggak enak latihannya ya nggak akan ada yang nyaman gitu kalau latihannya nggak enak. Kalau misal kalian nggak suka nonton film terus kalian dipaksa nonton film, ya jangan. Masih banyak pilihan lain kayak buat ngelatih bahasa Inggris gitu loh. Kayak aku bilang, dengerin lagu mungkin, dengerin orang podcast mungkin, walaupun podcast Indonesia tapi yang nge-host mungkin anak Jaksel gitu kan, campur-campur bahasanya, nggak apa-apa. Dan jangan anggap lucu gitu kalau kalian ngomong bahasa Inggris pakai gabungan kata which is literally gitu kan, itu pakai kata-kata which is literally, mungkin maybe gitu, kayak dicampur-campur, kalian ngetik dicampur-campur ya, asalkan itu nggak kepengaruh ke misal kalian lagi kerja skripsi terus tulisannya jadi campur-campur gitu kan nggak bagus. Itu nggak apa-apa gitu loh. Dan kata aku, walaupun campur-campur bahasanya, Banjar Inggris, Indonesia Inggris, Jawa Inggris mungkin, itu very very good gitu, kayak kamu udah one step ahead daripada yang mereka belum bisa gitu. Dan you akan notice nanti. Ya itu walaupun kayak gitu, itu modal gitu loh. Itu hal yang bagus dilakukan, bukan sebagai
ajang gaya-gayaan. Dan lucunya, kenapa Jaksel, anak-anak Jaksel mungkin kenapa anak-anak Jaksel bisa bahasa kayak gitu kan, which is literally-nya, itu karena bisa jadi karena memang sekolah mereka yang bilingual gitu kan. Nah, betul. It's my dream. Ya mungkin bisa karena sekolahnya bilingual, bisa karena didikan dari orang tua, ya kan. Yang lucunya, yang sekolah siapa? Mereka yang nggak sekolah gara-gara ngedengar kata-kata which is literally bisa ngomong which is literally. Yang nggak sekolah loh, yang nggak sekolah pakai bahasa Inggris mungkin, yang sekolahnya biasa, yang bahasa Inggrisnya mata pelajaran biasa gitu kan. Mereka bisa ngomong which is literally. Mereka bisa ngomong maybe gitu kan, bisa ngomong mungkin ya itu It's My Dream itu kan yang dari drama apa ya? Ya itulah ya yang lagi rame. Ya kan? Dari nonton gitu kayak lucu memang kedengarannya, punya bahasa kok nyampur-nyampur sih gitu. Gak usah takut dibilang nggak nasionalis. Enggak lah, namanya juga orang belajar pasti kan ya tahap dong gitu. Bukan berarti nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Sama misal kayak anaknya siapa sih yang bikin podcast itu, Deddy Corbuzier anaknya itu kan juga yang dulu disleksia, Saiful Jamil dong, bukan. Anaknya Deddy Corbuzier yang dia kena apa disleksia dan lain-lain, dia bisa bahasa Inggris tapi bahasa Indonesianya kurang, dan nggak apa-apa gitu, dan unik gitu Kak, dia tinggal di Indonesia tapi bahasa Inggris ya kan. Ya contoh-contoh lain tuh misal presiden kita yang pertama juga bahasa asingnya banyak. Kalau kalian nonton video dia di YouTube, bahasa asing Inggrisnya waktu dia ngomong itu beneran accent Indonesia gitu, accent Jawa. Dimana orang Indonesia kan pasti kalau diajarin waktu TK, R itu pasti R-nya yang mantul, kayak R gitu, ya kan, bener jelas. Tapi kalau orang luar, orang Inggris, R-nya itu samar-samar gitu kan, L kayak kalau orang Banjar tuh bilangnya betagar. Nah, itu orang betagar itu sebenarnya kalau ngomong bahasa Inggris mereka jago gitu ya. Bukan lebih jago sih, lebih terdengar Inggrisnya gitu. Misal kayak oke. Ini satu tips lagi. Walaupun IELTS itu based on Inggris ya kan, UK atau TOEFL itu based on American. Kalian kalau mau tes wajib pilih satu accent. Apapun itu. Kalian boleh kalau pakai accent American waktu ngomong, waktu writing pakai accent American. Kayak misal tempat sampah nih, American, bahasa Inggris Amerika ya. Kita kan bilangnya trash can. Kalau misal British, mereka bilangnya bin, dustbin. Nah, kalau misal pom bensin, misal orang Amerika bilangnya gas, ya kan, gas station. Tapi kalau misal orang British pasti bilangnya petrol pump. Petrol itu kan bensin, pump itu pompa, jadi pompa bensin gitu. Petrol pump. Beda gitu. Nah, kalian pilih kalau tes, pilih satu accent, jangan dicampur. Nanti di atas kalian bilang trash can, di bawah kalian bilang petrol pump. Nggak boleh dicampur. Nanti bingung ya nilai. Kayak kalian mau dinilai dari Inggris mana? Inggris British atau Inggris American gitu. Nggak harus kalian harus pakai British, harus pakai American, enggak. Kalian pakai accent apa yang kalian suka. Yang paling beda kan dua itu. Jadi pilih salah satu, wajib. Jangan dicampur. Itu yang aku pelajarin ya waktu dulu. Nah, cara tahu vocab-nya, ya ini nih, udah mau 15 menit lagi, udah mau jam 10. Cara tahu vocab-nya antara British dan American, ya kalian banyakin baca. Dari banyakin baca, pastinya kalau paling gampang dari dengerin orang ngomong. Cewek-cewek nih pasti suka Tom Holland kan, kemarin nonton No Way Home, nah dia kan orang British tuh. Nah itu kedengeran banget. Cara dia ngomong, cara dia
Jangan nonton No Way Home ya, tapi kalau No Way Home dia pakai accent American. Tapi kalau misal nonton waktu dia di interview yang berapa menitan doang, itu dia pakai British accent gitu. Nah, kalian lihat-lihat aja yang mana yang lebih menurut kalian enjoyable ya, bukan mudah, karena British dan American jujur aja mudah. Ya sama lah, orang British mau belajar American pasti susah. American mau belajar British juga susah. Jadi karena kalian Indonesia gitu kan, saya Indonesia juga, kita Indonesia tuh nggak ada privilege kayak gitu, nggak ada kekurangan kayak gitu loh. Jadi mau mulai di American boleh, mau belajar di British juga boleh gitu. Contoh kalau misal kalian suka mungkin tertarik pakai British accent gitu kan, kalian bisa nonton Harry Potter. Harry Potter itu udah kental banget Inggrisnya. Mungkin yang film-film baru sekarang mungkin Kingsman itu kan, yang nggak baru sih. Kingsman yang dulu juga ada. Itu British juga. Nah, ya kalian tergantung mau pilih yang mana gitu. Dan nggak usah peduliin accent kayak gimana. Mungkin kalian nyamannya American gitu, tapi kalian mau daftar kuliah di Inggris gitu kan. Takut nih, aduh gimana nanti accentnya beda dong gitu kan. Nggak usah takut, karena sama halnya kayak si Kak Leti tadi, orang Banjar, karena teman-temannya orang Jawa, jadi accentnya jadi Jawa. Bisa Jawa gitu. Mungkin paham bahasa Jawa juga kali. Sama halnya kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga kalian belajar American atau belajar British, terus daftar di Amerika atau daftarnya mungkin di UK-nya, itu bakal kebiasa, keikut accent-nya gitu. Dan juga termasuk bahasa yang lain ya. Kayak misal Bang Kamal belajar bahasa Inggris mungkin, atau belajar bahasa Mandarin, accent-nya apa, dialeknya apa, dan pas ke Cina-nya mungkin jadi dialek baru gitu kan, bisa aja. Jadi kayak nggak usah pedulin accent sih, jujur aja. Tapi waktu tes ya pilih satu, yang mana yang paling enak. Apa lagi ya, mungkin kalau kalian udah agak expert, udah agak merasa jago gitu kan, ngebaca tuh udah cepat, udah biasa baca banyak artikel, ya nggak usah artikel, mungkin biar asik baca novel, ya kan. Novelnya novel bahasa Inggris gitu, kalau kalian mau baca novel bahasa Inggris, walaupun dikit-dikit gitu kan, tapi karena udah biasa, makin lama makin jago gitu. Makin lama nggak usah diartiin lagi, kayak dibaca aja, udah ke-translate sendiri gitu di otak, kayak oh artinya tuh kayak gini. Gitu. Oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Terus udah tahu ceritanya gimana, nanti bakal kebiasa gitu. Dan mungkin yang mau menempuh jenjang apa ya, perkuliahan yang mungkin S2 atau S3 nanti kan ke luar negeri, master atau PhD, atau mungkin ngambil profesor, mungkin siapa tahu itu wajib bahasa Inggrisnya kan, ya bacanya mesti artikel scientific journal atau apa gitu, karena kosakata yang dipakai juga pasti beda. Dimana kosakata yang dipakai waktu baca novel itu untuk menarik, apa ya, puitis ya mungkin bisa dibilang, untuk menarik pembaca, sedangkan kalau misal jurnal mereka lebih ke kontennya apa, kayak maksud dari penelitiannya apa gitu. Nah ya kalau memang nggak biasa baca jurnal bakal bosen, jadi ya sebenarnya diambil bukan dari vocabnya, bukan fokusnya bukan ke vocabnya, tapi fokusnya itu ke membiasain diri buat baca banyak gitu, baca banyak dan cepat sih, ya banyak cepat dan paham itu artinya apa. Jangan baca cepat tapi nggak tahu artinya apa pas ditulis atau gimana, nggak tahu. Nah nanti kalian dengan baca otomatis sudah tahu vocabnya apa, udah kebiasa, nulis pun jadinya gampang
nulis itu, jadi kayak lebih mudah gitu. Punya privilege lagi, misal kayak kalian tadi punya teman dari luar negeri gitu kan, Kuala Lumpur, termasuk Malaysia, kayaknya Malaysia dua-duanya sama-sama bagus bahasa Inggrisnya. Maksudnya bisa lah bahasa Inggris. Cuman mungkin masalah budaya. Cuman kalau kalian punya teman kayak gitu, atau kalian ketemu online gitu, kalian mungkin join ke forum, atau misal ada yang masih main Line, misal main Telegram. Nah, Telegram ada chat-chat gitu, ada chat random, atau mungkin yang kalian ketemu sama orang luar negeri gitu kan, bisa jadi itu ditemenin gitu loh. Jadi kalian dengan ngomong ke dia, cerita gitu kan, mungkin cerita-cerita dikit gitu kan tentang kaliannya, nanti dia cerita tentang diri dia sendiri. Nah, dari ngobrol chattingan doang itu bisa ngelatih bahasa Inggris gitu loh. Jadi jangan tertutup, kalau misal jangan malu-malu aja, misal sama ada bule gitu kan, nggak apa-apa. Mereka justru kepo. Nah, mereka tuh justru kepo sama orang Indo tuh gimana gitu. Ya mereka aja, jujur aja sih, mereka aja bule-bule banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya Bali itu adalah bagian Indonesia. Jadi waktu mereka bilang mereka pernah jalan kemana aja, mereka bilang Indonesia dan Bali gitu. Padahal Bali itu part dari Indonesia gitu loh. Dan itu artinya kayak orang bule pun masih enggak setahu itu sama orang Indonesia. Dan kalau kalian bisa menunjukkan ciri khasnya kalian, karakteristik kalian lah, karakter kalian, nggak apa-apa gitu. Dan unik, banyak orang yang bisa bahasa Inggris karena mereka punya teman orang luar gitu. Ketemu online lah ya, bukan ketemu secara langsung. Kalau ketemu secara langsung mungkin beda cerita. Ketemu secara langsung mungkin dia bisa langsung ngobrol gitu kan, bisa langsung ngelatih speakingnya dan lain-lain. Tapi kalau ketemu online, ya sebenarnya bisa juga sih, telepon mungkin, atau mungkin VN dan lain-lain. Dan orang luar itu friendly, itu aja. Mereka nggak ada yang sombong. Ya mungkin sombong, tapi kalau mereka ketemu di online pasti nggak sombong. Dan suka mereka kalau sharing-sharing sesuatu gitu. Karena mereka nggak punya budayanya Indo nggak punya budaya mereka. Mungkin kalian tahu budaya mereka, tapi dia nggak tahu budaya kalian. Jadi kalau kalian kasih lihat sesuatu apa yang mereka nggak punya, mereka justru makin kepo. Gitu. Termasuk bahasa. Kok kamu bisa bahasa Inggrisnya kayak gini gitu? Mereka bakal kepo tuh. Jadi gitu. Ya mungkin itulah ya. Buat nggak tutor sih, kelas bahasa Inggris. Dan oke, satu terakhir di next class ya kan, kelas-kelas yang selanjutnya ada 3 kelas nih sisanya. Kalian kan bakal belajar bahasa yang lain. Jangan dari kelas 1 ya, oke. Jangan expect kalau kalian keluar dari kelas ini udah jago gitu loh. Wih, bisa lah langsung gitu kan, langsung tes gitu. Jangan. Nggak kayak gitu. Tapi at least kita tuh kasih kalian fundamental buat, atau basicnya, atau pondasinya, biar kalian kalau mau belajar tahu arah gitu. Kalau kalian nggak tahu arah mau kemana, nggak tahu apa yang mau dipelajarin, ya most likely bakal takut gitu kan mau nyoba, karena aneh gitu kan, nggak kecapai dan lain-lain ya. Pastinya kalau kalian tahu arahnya, nah di sini kan kita ngasih tahu nih arahannya kemana, apa yang kalian harus pelajarin, apa yang kosakatanya, mungkin actionnya dan lain-lain, apa mungkin berhubungan dengan perkuliahan, itu biar kalian tahu nih jalannya mau kemana gitu, arahnya mau kemana. Sama halnya kalau kalian mau dari Banjarbaru ke Banjarmasin nggak tahu jalan, ya muter-muter, jangan nyasar sampai Cempaka gitu kan, nyasar sampai Amako, nggak tahu kemana. Jadi kelas ini ya, event ini tuh biar bukan tujuannya bukan bikin kalian jadi jago berbahasa asing, tapi biar kalian dapat pandangan pandangan pertama, kayak first impression ya, gimana mempelajari bahasa asing gitu. Ya mungkin itu aja, aku
balikin lagi ke Bang Kamal Ludin. Silakan Bang. Oke, thank you so much Mr. Azim for the insights ya, untuk wawasan-wawasannya juga, for the science, for the knowledge, and everything lah. Thank you banget untuk apa yang udah disampaikan. Saya izin rekap juga ya teman-teman semua. Pertama tadi, ini hal menarik ya, tentang apa? Ngomong bahasa Inggris dengan aksen entah Jawa kah, aksen apa ya, pernah ketemu juga dulu itu, pernah ketemu Inggris aksen Pakistan kan beda kan ya, ada nada Bollywoodnya gitu. Iya. Dan itu gitu. Nah itu justru apalagi kalau ada orang Banjar terus ngomong Inggris pakai aksen Banjar, that is unique gitu ya. That is unique, itu unik kata Mr. Azim tadi. Kata Bang Azim tuh unik, bukan hal yang harus kayak dibikin minder atau lain-lain. Be confident, itu yang gitu ya. Ngomong percaya diri aja. Kalau udah percaya diri gampang. Kalau kita aja percaya sama diri kita, insya Allah akan ada rahasia-rahasia yang terbuka gitu kan ya. Kalau udah percaya gitu kan. Nah kemudian juga tadi do not ever say but tadi ya. Ini benar juga sih, bahkan ini mungkin berlaku di tes tadi ya, kalau kata Bang Azim haram katanya, nggak boleh ngomong but tapi ganti yang lain, however. Nah ini juga menarik, mungkin bisa diberlakukan dalam hidup kita ya. Kayak aku mau keluar negeri nih, tapi kadang tapi-tapian itu membuat kita agak sulit berkembang. Kalau mau bahasa tapi ini bisa diganti ke bahasa lain. Misal nih, aku mau keluar negeri, aku tahu masalah aku. Boleh kita bilang kayak, tapi aku tahu masalah aku. Nah, stopnya jangan di tapinya kan, mungkin dilanjutkan lagi. Tapi aku tahu masalah aku, maka aku akan cari solusinya. Nah, solusinya tadi sih. Benar kata Bang Ajim, entah mungkin cari partner, cari teman, atau kursus, dan lain-lain. Kemudian, ini tadi menarik juga ya, tentang yang Jaksel. Dan memang ya, penelitian membuktikan bahwasanya orang yang entah belajar, ataupun dia able, ataupun dia bisa untuk speak more than his own mother language ya, lebih dari bahasa ibunya dia, kayak bahasa Inggris kah, bahasa Jepang kah, Jerman, any language lah, itu dia mempunyai kecerdasan yang lebih gitu. Jadi kecerdasan itu bukan, atau kita lebih bilang kepintaran ya, atau kecerdasan atau apapun itu terserah istilahnya, atau intelijensi ataupun apapun itu. Tapi yang pasti kalau orang mau belajar bahasa yang bukan bahasa ibunya, itu pasti meningkatkan keterampilan berpikirnya. Bahkan tadi you are not gonna learn its language only, but also the mindset, gitu kata Bang Azim tadi. Kita bukan cuma belajar bahasanya aja, tapi kita sebenarnya juga belajar mindset, pola pikiran, dan lain-lain. Oke, terakhir kita foto dulu nih. Yo iya, hasil dokumentasi dong. Ada yang mau buka kamera, boleh banget nih hasil dokumentasinya APB ini. Buka kamera, Ya buka guys, kamera. guys. Kasim, ada Kasim, ada Bang Didin. Halo. Lawas kayak dapat sama Kasim. Aduh, baru nongol-nongol semua nih Bang. Oke, ya ini. Kita foto doang. Ini budaya PBI ya, kalau kegiatan foto-foto gitu. Oke, lu tunggu sampai 5 detik dah. Kalau kada buka ya ini aja gitu. Tapi sayang banget sih. Oke, nah ini Kak Mirwan nih. Oke. Mantap. Cakep emang, ganteng sih. Orang Banua nih bunga selangkar jarang. Oke deh ya, berarti Kak Dia, Kak Salsa, Kak Leti, Kak Amel, Kak Rifa nih nanti dulu ya berarti ya. Oke deh. Ayo Karipo, pancam Karifa. Ini Kak Salsa ada open cam nih. Bentar ya. Ajik pakai laptop Ajik. Oke Bang, siap-siap. Kita bantu foto kah? Cakep. Oke. Oke, siap Yang ya. pertama kita senyum dulu guys, budaya PBI. Siap. Kalau terus senyum ya kan. Senyum dulu ya. Oke. Ketiga, senyum semua. 3, 2, 1. Oke. Untuk gaya kedua. Gaya kedua Ini gimana oleh sih? aku nggak bisa open cam, jadi Bang Kamal konten gayanya. Oke, aku pakai gaya. Kita pakai gaya. Oke, yang itu pakai gaya apa ya? Gaya persamaan deh, yang sama kayak gini deh, gaya gini deh. Gaya A. Ini deh. Bareng-bareng. Oke guys. Kan gini ya. Oke. Aku hitung sampai 3 ya. Siap. 3, 2, 1. Cakep. Oke. Makasih banyak teman-teman. Oke, makasih banyak Bu Anies Berataan atas waktu pian. Mudahan sehat-sehat Berataan lah dimanapun berada, entah di Banjar kah,
Ada di kabupaten mana kan? Tadi Surabaya kan, ada Bang Jidin juga di Muhammadiyah Surabaya, ada Kak Salsa, ini sama Kaleti berarti tadi lah. Di UNER ya, kalau di UNER ataupun di daerah lain lah di seluruh. Ada juga yang lagi di Tiongkok kah, ataupun lagi di Malaysia. Kami mohon doanya juga gitu. Banyak pelajar Kasel ini banyak benar di luar negeri. Kalau Bang Pian dapat akun-akun, silahkan juga ke kami gitu. Insya Allah kami coba hubungkan. Dan stay tune ya kawanan tanggal 21 Jumat siang, insya Allah materinya bahasa Mandarin, malamnya bahasa Jerman, malam esoknya malam Minggu itu bahasa Arab. Wah, bakalan rame lagi di malam ini aja udah rame ini ya. Esok tambah lagi catatan dan siap-siap diamalkan. Oke, ulun pribadi mohon maaf kalau ada salah kata. Ulun mewakili APBI, ulun mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tadi kita di awal belum sempat buka pakai doa lah. Ini di akhir, baiknya kita tutup pakai doa. Nah, oke, menurut agama masing-masing, berdoa di mulut. Oke, berdoa selesai. Thank you so much. See you when? See you on 21 ya. See you on 21st of January. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lagi kesempatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Oke, siap. Halo Bang Joy, Halo. ini ada evaluasi kah kita?